tentang materi KNN ya. Ah, mungkin yang mau review. Oke, silakan Musaki. Maaf tadi ada asdos yang ini. Loh, kenapa ini? Mau beneran review nggak? Yuk, yang mau review materi tentang KNN. Udah di-share kan materi PPT-nya? Ayo, yang mau review materi. Oh, oh kalian belum dapat materi tentang KNN ya? Atau ini baru pengantar tentang machine learning? Ya nggak? Apakah benar teman-teman? Baru ini San, baru yang supervise sama unsupervised. Oke, jadi kayak pengantar dulu ya. Soalnya kalian dapat tugas buat presentasi juga ya soalnya ya. Oh, I see. Berarti belum di-share dong sama Pak Uzu. Oke. Ya udah deh, berarti bukan KNN. Berarti review materi tentang supervise dan supervise dulu tentang pengantarnya. Yang mau bisa resume kayak biasanya ya. Yuk, siapa mau? Nah, itu. Oke, Talita. Oke, jadi kemarin kemarin-kemarin kita tuh belajar tentang pengantar machine learning. Kita dikasih tahu pengertian dari data itu gimana, pengertian variabel itu gimana. Nah, kalau data itu sekumpulan informasi yang digunakan untuk dianalisis. Jenisnya ada banyak, ada numerik, kategori, teks, atau kombinasi dari semuanya itu juga bisa. Untuk variabel sendiri itu adalah fitur dalam data yang menggambarkan suatu karakteristik. Nah, kalau misal di variabel itu di machine learning itu dibagi jadi dua, ada fitur yang mana itu digunakan untuk analisis untuk memprediksi, sama ada label atau output, yang mana itu adalah nilai yang ingin diprediksi. Nah, di machine learning itu ada dua, supervised sama unsupervised. Kalau supervised, dia itu bekerja menggunakan data berlabel, yang mana biasanya itu digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Kalau unsupervised, dia itu bekerja pada data tanpa label yang bertujuan untuk clustering atau menemukan pola dalam data yang tanpa label. Nah, terus kita juga diajarin tentang prediksi, yang mana prediksi ini hanya bisa dilakukan di supervised learning. Karena apa? Karena di supervised learning kan ada outputnya, sedangkan di unsupervised learning dia itu nggak ada outputnya dan tujuan dari unsupervised learning sendiri itu bukan untuk memprediksi. Terus abis itu kita juga dikasih tahu tentang apa itu data training sama data testing. Terus habis itu kegunaannya apa, sama kita dikasih tahu matriks evaluasinya. Matriks evaluasinya ada, kita diajarin ada 6, ada akurasi, ada error rate, ada presisi, ada recall, ada F1 score, ada confusion matrix. Kayak gitu. Sama kita dikasih tahu hubungan antar matriks evaluasi itu gimana. Terus kita juga dikasih tahu matriks jarak. Matriks jarak itu ada Euclidean distance, Manhattan distance, terus ada Minkowski distance sama Cosin distance. Nah, dari situ nanti kita bakal diarahinnya ke algoritma supervised learning ada 4, ada SVM,
naif bias, decision tree, sama KNN kayak gitu. Oke, makasih Talita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin terkait materi machine learning-nya. Atau mungkin kalian sudah diajarin nggak kayak metrik evaluasi dari machine learning, terutama yang supervised itu apa aja gitu. Kayak menilai prediksi machine learning supervised itu seberapa baik menilai responnya, itu kayak perbandingannya itu kayak gimana. Itu udah diajarin belum? Sama mungkin ada yang mau review tentang matriksnya, matriks-matriksnya buat apa ngukur kayak semacam, aku mungkin sebutin contohnya ya. Biasanya disebut itu metrik buat evaluasinya tuh kayak akurasi. Nah, mungkin kalian ada yang tahu atau mau review yang lain lagi. Oke, silakan Nabel. Oke, kalau untuk di masih pengantar machine learning ini yang tadi salah satu Sani ngomong tuh ada akurasi itu biasa untuk mengukur proporsi prediksi yang benar. Terus ada lagi yang namanya error itu untuk yang ngelihat tuh persentase kesalahannya itu berapa. Terus ada lagi presisi itu ngelihat tuh seberapa banyak prediksi yang positif gitu. Terus lagi yang keempat tuh ada namanya kayak recall atau sensitivity atau true position rate. Itu biasa untuk kayak ngukur seberapa banyak data yang positif terus yang ditangkap oleh model yang kita sudah buat. Terus yang kelima tuh ada F1 score itu untuk melihat harmonic mean-nya dan ini berguna saat kalau datanya kita tuh nggak seimbang gitu loh. Terus yang keenam ada conversion matrix. Ini untuk kayak ngelihat matriks gitu. Nah, itu aja. Terus ada mungkin ada kayak matriks evaluasi yang lain gitu mungkin yang belum disebutkan gitu. Makasih. Oke, makasih. Makasih Nabel. Mungkin ada lagi yang mau nambahin terakhir-terakhir. Yang mau nambahin lagi. Oh, ini enggak apa di kalian sama Pak Uzu kemarin itu diajarin tentang training testing juga nggak? Kalau yang di supervise. Sudah apa belum gitu? Mungkin ada yang mau bahas tentang itu. Sudah, San. Mungkin boleh izin membahas. Oh ya, boleh Wim. Jadi biasanya dari data yang sudah ada untuk kategori machine learning, kita bagi menjadi 20-80 ataupun mungkin bisa juga lebih proporsional di mana 20%-nya itu adalah data testing dan 80%-nya adalah data training. Kalau data testing itu digunakan untuk membuat model dan data mohon maaf, data training itu digunakan untuk membuat model dan data testing itu digunakan untuk menguji akurasi dan dengan menguji demikian kita dapat menghindari overfitting. Mungkin gitu. Oke, makasih Wimar. Oke, mungkin aku bahas secara general dulu ya. Kan ini kalian dapat tugas baru juga sama dari Pak Uzu tentang presentasi. Sebenarnya kalau dari yang tahun lalu itu nggak ada sih kayak gitu. Cuma ini ya biasalah ada gebrakan baru gitu. Nah, mungkin ada yang kesulitan kayak eh, belajarnya tentang machine learning-nya itu algoritmanya kayak kayak gimana, terus cara kerjanya kayak gimana, atau metrik evaluasinya yang biasa dipakai kayak apa. Nah, itu kan emang belum di-share ya materi sama Pak Uzu. Ya mungkin kalau emang dari tahun lalu itu emang bentuk kita belajarnya itu emang emang nyari-nyari sendiri sih di internet. Tapi kalau kalian mau apa ya ngambil referensinya mungkin dari aku atau asdos yang lain bisa lah kalian mintakan buat projectnya yang tahun lalu itu ya nggak apa-apa sih kayak buat referensi aja gitu. Oh yang dibutuhin kajian pustakanya itu apa aja atau ya semacam gitulah buat referensi buat presentasi. Jadi biar nggak blank-blank banget. Oke, mungkin apa langsung mau menuju ke pelatihan kayak biasanya. Kalau malam ini tuh ada KNN.
Mungkin aku bisa serahkan ke teman yang lain. Silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Oke, mungkin pertama-tama kayak biasa aja. Sebenarnya materi kita hari ini KNN. Jadi ini salah satu algoritma di machine learning sih. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, kayak pertama-tama, ada yang tahu nggak KNN ini apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Cepat-cepat. Oke, karena kayaknya nggak ada yang bisa menjawab. Jadi intinya KNN ini itu salah satu metode supervised. Dia itu untuk istilahnya, ya betul Sofi, 100 buat kamu Sofi. Mantap. Ini ya dia itu untuk mengklasifikasikan sebuah data. Jadi dia udah ada labelnya. Kalau kemarin Kamins itu kan unsupervised. Jadi dia nggak ada labelnya. Jadi istilahnya kalian membuat variabel baru dari data yang sudah ada. Kalau sedangkan ini fungsinya kayak klasifikasi. Oke, mungkin pertama-tama kayak biasa import package pakai Pandas, NumPy, Matplotlib ini buat grafik, Seaborn ini juga buat grafik, Sklearn ini fungsi yang bakalan sering banget ditemui ketika kalian belajar machine learning. Atau mungkin kalian nanti buat-buat apapun itu pasti sering banget ketemu sama Sklearn. Sklearn itu machine learning kayak apa ya? Package. Bisa bilang package utamanya dari machine learning karena itu masuknya banyak banget. Nanti kalian ini kalau belum ada di kalian nanti kalian download dulu aja pakai pakai biasa pip install, form escalon preprocessing, import scale. Scale itu ya shape scale itu nanti. Hubungannya sama itu escalon metric itu yang tadi yang jelasin sama Sani dikit. Terus ini kan escalon metricnya import conversion matrix itu salah satu metode buat tadi apa ngomongnya? Matrix-matrix untuk penilaian apakah seberapa baik model ini memisahkan data. Sama classification report nanti isinya F1 score, akurasi dan teman-temannya. Pertama-tama kita pakai dataset yang udah ada aja sama package dari Colab sendiri atau Python semuanya udah ada. Kayak dataset Iris, Iris DF, PD data frame kayak biasa. Kolomnya yang jadi target itu Iris target. Nah, ini nanti keluar Iris DF-nya. Nah, ini di sini. Targetnya itu eh lupa. Sebentar. Dari nama-nama bunganya yang sebelumnya ada. Jadi nanti kalian lanjut ke bawah. Nah, ini dia target irisnya itu ini nanti masuknya. Jenis-jenis bunganya itu kalau misalnya 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 maka diklasifikasikan sebagai iris sentosa itu jadi targetnya atau mungkin bisa dibilang Y-nya lah. Selanjutnya ini tadi import escalon, Nickbor, Canickbor, classifier, terus trend test split ini buat misahin trend sama test, cross validation score itu buat nanti itu salah satu matriks penilaian juga cross validation untuk kayak mengukur apa ya biasnya kalau nggak salah cuman kalau salah ya mohon dibenarkan terus akurasi skor ya buat akurasi ini split datanya buat nentuin X-nya yang mana Y-nya yang mana ini 0 sampai 4 berarti kan 0 itu kan 1, 2, 3, 4 ini kan terus selanjutnya 4 berarti yang ini seret terus ketemu kan oh iya kalau KNN ini cuman bisa buat data numerik. Nah, cuman ada beberapa misalnya ada kategori kalian bisa pakai kalian encoder dulu ya sebelum kalian di encode aja kayak biasanya pakai hot one hot encoding. Terus ini kalian bagi size-nya 20 berarti testingnya 20 random state ya kayak set sheet biasa. Hasilnya nanti kayak gini. Terus ini kalian buat model KNN-nya dari sebentar ya. Nah, ini kalian buat model KNN-nya. Sini kalian bisa lihat kalau misalnya di KNN itu ada tiga kayak distance metricnya gitu. Jadi kayak penilaiannya itu ada tiga. Kalau misalnya pakai L1 itu Manhattan, L2 itu pakai Euclidean. Terus N-nya itu Nickbor tiga terdekat. Jadi istilahnya kalian mengambil datanya itu tiga paling dekat gitu lah. Gampangannya kayak gitu. Nanti penjelasannya sebentar ke sini. Terus kalian kayak gini, fungsinya biasa knn3.fit, extrain, ytrain.
Nah, ini aturan jumlah N atau K. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang optimal yang cocok untuk semua data. Nilai K yang memberikan tingkat kesalahan minimum dapat dipilih. Semakin besar jumlah data training pelatihan, maka semakin besar pula nilai K. Memilih angka ganjil jika jumlah kelasnya genap. Biasanya kalau di KNN itu hasilnya pasti ganjil. Karena kenapa? Kalau misalnya genap, kalian tuh gambarannya kalau misalnya genap itu kan gini. Nah, misalnya ini pas-pasan ininya hasilnya nol, ini hasilnya satu. Nah, modelnya itu nggak akan bisa menentukan eh, mana sih yang tepat untuk klasifikasinya itu hasilnya yang mana. Kalau misalnya nol sama satu, beda kalau misalnya ganjil, misalnya 3. Berarti ini kan misalnya ini nol, ini satu, ini nol, maka modelnya akan mengklasifikasikannya sebagai satu karena sebagai nol, maaf. Karena dia ada dua. Itu kenapa alasan kenapa n-nya itu harus ganjil. Ini gimana cara ngapusnya ya? Tuh, nggak tahu lagi aku. Oh ini, delete. Oke, aduh, woi, stop, woi. Ya udah oke. Terus lanjut extract shape. Ini nanti kalian lihat shape-nya berapa. 30,4 itu berarti ada 30 data dengan 4 variabel. Terus lanjut KNN neighbor 3 bla bla ini maksudnya extend return distance ini kalian nanti istilahnya mengembalikan datanya array-nya itu bebas gimana ya ngomongnya. Ya itu pokoknya display 3 nearest neighbor and its distance. Jadi nanti kalian ngeliatin itu tiga tetangga terdekat dan jaraknya. Jaraknya itu ya tadi Euclidean itu. Di sini nanti keluar gini outputnya. Terus nanti keluar Y-train-nya. Ini maksudnya hasil dari Y-train-nya itu kayak gini. Terus kan ini kan cek data. Selanjutnya cek data training terdekat masuk ke kelas yang sama. Y-train 50, 80, 31. Ini maksudnya yang tadi yang di sini nih. Ini cuma ngecek doang. Kalau 50, 80, dan 31 itu masuk kelas mana? Maka dia ada ininya iris virginica, iris virginica, iris virginica. Jadi, karena diperoleh yang banyak itu kan hasilnya virginica, maka hasilnya jadi virginica. Nah, ini kalau misalnya ada iris virginica, iris siapa lah? Iris satu, iris dua, iris satu, maka masuknya bakalan ke iris satu. Terus makanya y test nolnya pada variabel pertamanya hasilnya iris virginica. Selanjutnya ini X-train 50, 80, 31. Ini nanti kalian lihat array-nya dari X-train-nya. Gitulah. Terus X-testnya ini hasil dari tesnya itu yang tadi yang tes yang awalnya ini kan bentuknya kan 4 variabel ya. Jadi ini angkanya 5,8, 3,0. Ini cuma buat ngecek doang sih sebenarnya. Terus selanjutnya cara hitungnya kita lihat array pertama X-train 6,7, 3,1, 5,6, 2,4 dengan tes 6,8, 3,0, 5,5, 2,1. Hitung selisih tersebut antara setiap elemen bla bla bla. Selisih absolut sama dengan 0,6. Terus selanjutnya nanti ini kan cek data training termasuk ke kelas nama prediction. Terus ypred knn3 predict sama dengan xtest ini masukin variabel xtestnya. Maka nanti keluar y prediksinya itu berapa. Hasilnya y prediksinya ini. Nah ini ngitung, ini sebenarnya ngitung apa ya? Ngitung, ya aku lupa, mohon maaf nanti mohon dibenarkan ya teman-teman Astos ya. Terus selanjutnya ini confusion matrix. Confusion matrix itu yang tadi diomongin sama Sani. Metrik buat eh, kayak seberapa jelas sih pemisahan data dari pengklasifikasian data dari KNN ini. Nah, terus hasilnya kayak gini, confusion matrix. Ini biasanya kalian bakalan disuruh pakai kalau misalnya kalian dalam buat jurnal atau buat laporan itu bakalan pakai confusion matrix. Selanjutnya klasifikasi report yang tadi tak bilangin. Nah, ini di sini nanti hasilnya ada beberapa outputnya. Contohnya kayak misalnya ini kan ada, ini data frame-nya agak kacau karena belum di-run lagi. Jadi ya nanti bisa dibenerin. Maksudnya ini tak jelasin aja. Precision itu seberapa tepat sih datanya ini, modelnya ini membaca data testingnya. Terus F1 score-nya itu F1 score itu kalau nggak salah itu apa ya? Aku lupa deh. Ada yang tahu nggak F1 score kenapa? Teman-teman Astos, aku lupa teman-teman Astos. Oke, kayaknya orang-orang juga lupa juga. Intinya nanti kalian coba cari tahu. F1 score itu intinya salah satu matriks juga gitu. Terus nanti akurasi sama macro average sama weighted average itu beberapa contoh
matriksnya gitu. KNN menggunakan perhitungan jarak untuk menemukan tetangga terdekat. Nah, ini selanjutnya ada KNN dengan normalisasi data. Biasanya kenapa kok dilakukan normalisasi data? Itu kalau skala datanya tidak sama. Misalnya ada data umur. Umur itu 0, 1, 2, 3, 4. Kan cuman paling batasnya cuman dari 0 sampai 100. Sedangkan satunya itu ada gaji. Gaji itu bisa sampai jutaan kan. Nah, itu skala datanya itu jadi nggak sama. Jadi perlu dilakuin istilahnya normalisasi biar datanya itu range-nya sama. Biasanya kalau normalisasi data atau mungkin transformasi itu di setiap model itu, di setiap mesin learning itu harus dilakukan. Karena kenapa? Supaya mesin learningnya itu lebih efektif untuk berjalan. Supaya bisa nggak ada bias lah buat buat nentuin modelnya. Most of all bakalan pakai transformasi. Nanti mau pakai, kalian mau pakai deep learning, mau pakai apa itu pasti tetap harus dinormalisasi. Mau pakai standar, standar apa itu namanya? Yaitu yang normal standar, mau pakai kalian mau pakai min max, mau pakai apa itu terserah boleh. Sama aja. Kalau kalau di sini kita pakai normalisasi. Ini kita pakai X norm normalize. Jadi pakai pakai package dari eskalon tadi, normalize-nya X normnya max. Jadi ini nanti bakalan dari angka 0 sampai 1 kalau pakai normalize. Nanti X normnya. Nah, terus di sini ada 3 tipe buat norm. Ada Manhattan, Euclidean, sama Chebyshev. Nah, ini kalian penentuannya kapan? Itu kalian tergantung. Pertama, tergantung contoh soal, tergantung perintah soal, tergantung tipe data, sama tergantung sama sumber yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian lagi neliti, misalnya data saham, oh ternyata di data saham kalau misalnya mau transformasi itu harus menggunakan di paper yang kalian baca sebagai acuan itu menggunakan Manhattan ya kalian pakai Manhattan nggak apa-apa. Atau mungkin kalian kalian di soal udah misalnya kalian ngerjain quiz gitu di soal udah pakai suruh pakai Chebyshev ya pakai Chebyshev langsung jangan jangan dirubah-rubah. Ini hasilnya hasil dari apa namanya itu normalisasi tadi 0,6 0,0. Nah, terus ini X norm head-nya sama aja kayak yang ini tadi. Ini hasilnya X yang sudah dinormalisasi. Lalu ini kayak sama kayak tadi di training testing. Terus selanjutnya ini ke KNN3 ini pakai L1 tadi yang pakai L1 tadi apa? Manhattan apa Euclidean? Ya itu. Hah? Kenapa Bang? Siapa yang ngomong? Halo? Oke, aman lanjut. Selanjutnya extract ROM ini kalian buat model tadi pakai metriknya pakai L1. Nah, sebentar. Ya ini pokoknya kalian kalau gini ya sesuaikan lagi sama jurnal kalian. Biasanya sih menyesuaikan sama tipe data juga sih. Terus selanjutnya ini kalian kayak tadi kayak nanti tiga kanik borsnya. Ini kayak kalian ngitung kayak jarak kedekatannya itu berapa sih? Kayak gitulah gampangannya. Terus nanti keluar predictionnya. Selanjutnya kan kalian kan mau ngeprediksi seberapa baik sih model ini Y-pred sama dengan X-test norm. Dari data X-testnya Y-pred normnya hasilnya kayak seperti ini. Ini sama kayak tadi, kalian cuma mau ngecek aja, kira-kira ini kalau segini, 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 maka keluarnya apa? Kan tadi kan udah jelasin kalau ini iris urginica, maka jadinya iris urginica. Ini bedanya kalau tuh, oke. Terus selanjutnya ini kalau misalnya ada tadi yang kayak tadi, misalnya iris satu, iris 2, maka keluarnya iris 1. Sama kayak tadi. Ini eh sama kayak tadi apa namanya itu? Yang confusion matrix sama classification report. Nah, terus selanjutnya, tadi kan padahal di awal dibilang ya, jumlah optimal buat K itu sebenarnya nggak ada. Karena di mana-mana, jadi sebenarnya kalau KNN, kalau tak pakai bahasa sederhana, itu sebenarnya kayak gini gampangannya. Kalau K misalnya, si Sani ini mau, si Sani ini mau nanyain AY, makanan favorit AY itu apa sih? Gitu kan. Nah, K-nya ini, jumlah N-nya di dalam K, NN, itu jumlah berapa orang terdekat dari AY yang bakal ditanyain. Misalnya Sani tanya cuman ke temennya AY, Marva. Misalnya Sani cuma tanya ke Marva, maka jawabannya ya cuma satu. Sedangkan misalnya Sani tanya ke Marva, Jessica, terus siapa lagi? Ya Friska, nggak tahu lah siapa. Maka jawabannya bakalan ada 3. Semakin banyak jawaban, maka bisa dibilang jawabannya bakalan semakin general.
Atau bisa dibilang nanti bakalan overfitting. Sedangkan kalau semakin sedikit jawaban bakalan underfitting. Nah, itu juga yang mempengaruhi kenapa kok K optimal ini biasanya dipakai di KNN. Nah, ada caranya itu kalian bisa pakai lihat dari akurasi terbaik. Jadi kalian nanti pakai kayak gini, 4K incurrence model. Kalian sama aja kayak tadi membuat modelnya dulu. Cuman ini kita pakai looping aja. Currents ini nanti kalian buat akurasinya dari 1 sampai 21 gitu. Model dot fit, extrain, train sama kayak tadi akurasinya berapa, thread. Kalian bakalan buat elbow method itu nggak cuman buat di Kamins ya, buat nentuin n-nya apa di mana. Ya itulah pokoknya elbow method itu bisa sebenarnya dia paragraf paragraf grafik aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalian di sini dilihat bahwa kalau misalnya akurasinya yang paling tinggi itu di K-nya itu 5. Kenapa kok kita kok nggak milih yang 20? Kenapa kok kita nggak milih yang milih yang berapa ini? 7? Kenapa kok nggak milih yang berapa? Ini berapa ini? 9. Karena semakin kita milih K-nya yang semakin jauh, maka potensi buat overfittingnya itu bakalan ada. Ini salah satu metode buat menentukan nilai K-nya. Terus ada lain, cara penentuan nilai K-nya itu pakai grid search CV. Ya, ini salah satu metodenya. Kalau misalnya kalian misalnya buat laporan, itu sebenarnya kalian bebas kalian mau pakai metode apa, karena balik lagi sebenarnya kalau kita analisis data itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman kita harus tahu kenapa kok kita melakukan ini. Tergantung tipe datanya apa. Jadi setiap kalian melakukan analisis, pertama-tama yang harus dilakukan ya datanya itu tipenya kayak gimana gitu loh. Sebelum kalian melanjutkan ke pemodelan. Kalau misalnya kayak datanya ternyata kategorik semua, tapi mau buat regresi linear gitu. Kan juga aneh ya kan ya. Hasilnya pasti nanti agak kacau. Mending kalian pakai classification yang lain, yang metodenya bisa pakai buat kategori. Jadi kalian menyesuaikan, jangan kalian terpaku. Tapi beda lagi kalau kalian quiz ya. Kalau quiz ya disuruh itu ya pakai itu. Ini grid search, ini param grid, ini pakai caranya, inference ini dari 1 sampai 21. Grid search ini pakai functionnya, pakai scalar lagi kan. Scalar ini eh, kayak package utamanya buat machine learning. Rata-rata pakai scalar semua. Terus base K, kalian lihat model terbaiknya apa. Nanti gini, CV score itu nanti pakai, nah ini tadi cross validation itu, nanti pakai array shape-nya gitu. Terus nanti eh, ngeluarin PLT figure-nya, grafiknya. Nah kalau di sini dilihat kan akurasi terbaiknya itu, base K-nya itu ada di 5 bukan di 2. Kenapa kok nggak boleh 2? Karena tadi balik lagi, K-nya kan nggak boleh 2, nanti dia jadinya rancu. Terus selanjutnya ini hasilnya CV score-nya bla 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 1. Hanya yang terbaik itu ada di 5. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau mau mengulang, boleh. Nah, itu. Terima kasih, Raffi. F1 itu eh gimana? Yaitu yang sudah dijelaskan di Raffi. Maaf ya, teman-teman, saya lupa. Saya juga manusia biasa. Oke, teman-teman, kalau aman, bisa raise hand. Ayo raise hand, teman-teman. Kalau aman. Kalau nggak aman, bisa ngomong langsung aja. Atau mungkin bisa di chat kalau nggak lagi nggak kondusif. Aman kah semuanya kah? Atau kecepatan? Aman. Sofi aman. Oke, ini mungkin tak sampel ya kalau misalnya ini yang jawab belum 10, tak sampel, tak tunjuk satu, tak suruh jelasin satu pertanyaan. Ayo aman, aman, cepat, cepat, aman. Kata Sofia nge-DM aku panggil Feby. Apakah kita mau manggil Feby, teman-teman? Ketik satu jika setuju mau manggil Feby. Oh, Raffi jahat sekali pemirsa. Sofia, ya Allah Sofia. Ya Allah Sofia. Ya Allah. Ya Allah. Oke. Kayaknya ini udah aman semua, nggak ada pertanyaan. Udah kasihan Feby. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kesalahan atau aku ada lupa dikit-dikit. Mungkin nanti teman-teman asdos yang lain bisa bantu jawab. Makasih, mungkin tak lanjutin ke teman-teman ya. Makasih teman-teman.
Makasih Asdos yang sangat keren. Oke, halo teman-teman. Eh itu dijelasin Sani juga ya, kenapa pakai F1, terus apa F1 gitu ya. Jadi tadi kan udah masuk ke materi KNN-nya, jangan lagi mau ETS, jadi aku di sini bakal jelasin lebih ke yang latihan ETS aja, buat persiapan kalian ETS juga. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, mungkin di sini aku bakal liatin dulu sintaks latihan ETS yang dibuat sama Astos. Jadi kalau sintaks ETS yang dibuat sama Astos ini, suara aku aman ya. Ada ada 4 tahun udah kita kerjain. 2024, 2023, 2022, 2021. Tapi 2023 nggak dikerjain sih. Ini karena nggak ada juga ya. Jadi kalian cari sendiri aja minta-minta cutting. Kalau 2022 sama 2021 ini ada, cuman datanya itu rada-rada nanti aku jelasin aja. Nah, yang paling aku jelasin itu 2024 aja. 2022 sama 2021 ini sebenarnya sama, isinya sama persis kok. Seperti 2024 karena materinya kurang lebih sama. Nah, jadi kalau lihat dari 2024, kalau aku tanya-tanya teman-teman juga, materi yang dibawa di atas itu kan sampai text preprocessing ya. Jadi kalau misalkan kemarin text preprocessing tuh kalau dari asistensi satu itu kan berarti ada 1 sampai 3 kan data preprocessing, 4 sampai 5 itu 4-nya association rule, 5-nya text preprocessing. Jadi kemungkinan keluarnya mungkin antara association rule sama text preprocessing, dan itu juga yang keluar di ATS tahun 2024, yaitu bagian A-nya adalah text preprocessing, bagian B-nya itu association rules. Karena kalau tahun lalu tuh kalau nggak salah kita diajarinnya text preprocessing dulu baru association rules gitu. Nah, jadi ini mungkin kita mulai dari bagian A dulu aja. Bagian A ini text preprocessing yang dimana bagian satunya ini adalah preprocessing yang dilakukan dari ya kayak biasanya kalau misalkan kalian udah lihat uh, asistensinya itu kan bakal kita harus ngapa-ngapain dari tweet-tweetnya gitu kan. Terus ini stop words-nya. Habis itu kita akan memvisualisasikan, which is kita harus pakai word cloud. Terus terakhir pakai pembobotannya yaitu TF-IDF. Nah, kalau misalkan dilihat, aku bagi dua ya. Nah, mungkin kalau misalkan aku cuma jelasin sintaksnya kan kayak teman-teman uh, nggak bakal kayak masuk-masuk banget kan. Jadi aku bakal jelasin apa bedanya sama asistensi kita kemarin gitu sintaksnya. Jadi kalau misalkan dibandingin sama asistensi kita kemarin itu sebenarnya sama aja, sintaksnya sama persis kok. Jadi pertama seperti biasa upload-upload dan import-import sintaks saja. Ini kan sama persis ya. Ini sampai sini cuma ditambah sama nampi sama pandas saja. Jadi ini sama persis. Habis itu kita bisa lanjut ke datanya. Nah, ini kalau khusus kalian Google Colab aja. Kalau karena aku pakai Google Colab, jadi kalau mau upload file harus pakai ini. Kalau misalkan enggak bisa langsung lanjut ke sini aja. Kalau misalkan pakainya Visual Studio atau pakai Jupyter bisa lanjut ke sini. Nah, terus habis itu ini tuh salah satu jadi masalah juga. Jadi pas ETS kemarin aku sendiri itu ngerasain ada error di bagian ketika upload CSV ini. Jadi CSV-nya itu dikasihnya dalam bentuk CSV. Cuman ketika di CSV dan udah walaupun pakai delimiternya, udah pakai delimiternya itu koma, tapi tetap dia nggak kebagi-bagi gini. Nah, kalian bisa ngakalin aja. Kalau misalkan dia ketemu masalah gini kan pasti kalian bingung ya. Diapain lagi gitu. Bahkan aku tanya GPT pun dia nggak tahu jawabannya karena menurut dia udah pasti benar. Jadi bisa pakai cara lain itu ke Excel dulu aja. Ke Excel, habis itu kalian blok satu ya ini, cara ngerubah CSV jadi Excel biasa. Habis itu kalian ke data, text to column, delimited, terus pencet yang koma ini. Nah, setelah pencet yang koma langsung finish saja. Jadi biar datanya udah jadi bentuk Excel. Nah, baru kalian ini step sebagai Excel ya. Habis itu kalian balikin lagi ke ini. Jadi jangan terpaku sama Python banget kalau misalkan Python-nya itu error gitu ya. Takutnya kejadian juga di tahun ini, jadi aku wanti-wanti aja. Nah, ini ketika udah dibentuk ke Excel-nya, di run nanti bentuknya jadi gini, sama persis ya kayak ini ya. Cuman bedanya ini emang beda data aja. Kalau di sini kan datanya lebih lengkap ya, cuman kalau di sini tuh cuman beberapa kolom aja, dan yang kolom yang penting cuman konten dong. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini masih sama juga. Jadi kita nentuin mana yang dijadiin teks. Kalau di sini kan yang teks itu yang full teks. Kalau di sini berarti yang jadiin teks itu yang kontennya. Jadi ini jadi konten, ini full teks. Yang penting cuma ngambil-ngambil ininya doang, tweetnya doang. Nah, ini baru masuk ke soalnya. Kita melakukan preprocessing. Nah, kalau di soalnya itu kan preprocessingnya nih, menghapus angka, tanda baca, spasi berlebih, dan preprocessing lainnya.
Cuman di sini karena asdosnya malas, jadi cuman ngapus angka sama scaffolding aja. Nah, ini bisa lanjut ke yang lainnya sesuai sama yang di sintaks tadi kasih ya. Sampai ke stemming ini. Ini adalah bagian A adalah sampai sini. Nanti hasil akhirnya adalah data stem. Nah, setelah dapat data stem, kita lanjut uh, perintah yang kedua, yaitu akan menghilangkan kata yang nggak penting ini. Stop words ya. Nah, kalau bedanya sama yang di asistensi itu stop word-nya didefinisikan di CSV. Jadi kita tinggal upload aja kan. Nah, cuman kalau di sini karena cuman dikit doang, kita kan ngapain bikin CSV kan? Mending kita langsung declare aja pakai di sintaksnya ini, pakai list ya. Nah, habis itu kalau udah sintaksnya sama nih ya, not stop word, new word, persis samanya. Terus ini digabungin doang. Nah, udah. Terus kalau yang ini bedanya dia nggak dipanggil aja. Kalian kalau panggil juga boleh. Mungkin aku panggil data stop. Nah, sama aja ya. Nah, habis sudah gitu tinggal masuk ke visualisasi. Yang penting kalian udah download word cloud ini ya. Jangan sampai lupa download word cloud biar ntar nggak nunggu lama pas tesnya. Terus tinggal import-import library aja. Lanjut sama sintaksnya persis kayak yang di asistensi dan divisualisasikan. Cuman beda di sini nggak di ini ya. Kalau yang di punya Altian ATS ini nggak dipisah spasi. Sebenarnya aku kurang tahu juga ya apakah harus pisah spasi atau enggak. Tapi harusnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi karena udah bisa kebentuk, jadi ini adalah hasilnya. Karena di itu nggak di declare di stop word sebelumnya, jadi di itu masuk yang paling banyak. Dan sisanya diikuti oleh ya, kita tinggal ikut soalnya. Nah, karena visualisasinya udah, terakhir kita tinggal hitung sebagai di TF IDF menggunakan DF sama dengan 2 saat vektorisasi. Nah, ini sama seperti di sintaks yang TF. Nah, ini. Nah, bagian yang ini tuh sama aja kan. Sebenarnya nih sama aja kan sintaksnya nih. Kalau kalian lihat nggak ada beda sama sekali. Ini emang cuma di kopas tuh. Cuman kalau di tahun lalu uh, bagian TF-IDF itu cuma ada bagian ini doang. Jadi sintaksnya cuma satu yang diajarin. Nah, sedangkan di sekarang karena ada Pak Usu nambahin materi yang di binary TF sama TF-IDF yang kepisah-pisah itu. Nah, dulu kita cuma pakai yang ini. Kalau nggak salah yang ini doang deh. Ya nih, sama ya. Cuman bedanya di sini bentuknya DTM, di sini AUK-TF gitu kan. Cuman beda penamaan aja. Nah, cuma di sini juga ada TF-IDF, sedangkan di sininya itu pakai pembuat modelnya itu TF-IDF vectorizer, sedangkan di sini adalah convectorizer. Nah, aku nggak tahu ya, kalau misalkan ketemu soal lagi pakai yang mana. Tapi harusnya sih pakainya yang ini ya. Jadi TF-nya di sendiri, IDF-nya sendiri. Mungkin gitu ya. Mungkin teman-teman asas ada yang mau benerin. Nah, cuman karena tahun lalu cuman dikasihnya satu TF-IDF doang perhitungannya sama Bu Gina, jadi cuman pakai yang ini. Nah, kalau udah, terus karena minta dikasih ke CSV ya, jadi di format ke CSV. Ini adalah pindahin ke CSV. Udah. Jadi kalau kurang lebih itu sintaksnya sama kayak yang di asistensi, tapi beda-bedanya sesuaiin sama nama kolomnya, nama-namanya disesuaikan aja. Nah, udah, itu adalah bagian text pre-processing-nya. Mungkin aku bisa anggap aman ya. Kalau ada yang bertanya mungkin bisa langsung on mic aja. Kita lanjut ke B, ke bagian B. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian B, ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ini tuh materi apa namanya association rules. Cuman bedanya kalau di sintaks tahun lalu di soal tahun lalu itu dia bukan membuat dalam bentuk market basket ya kayak biasa contoh-contohnya, cuman bentuknya itu rada aneh emang. Jadi pemerintah tuh buat survei kepada 2.991 responden. Nah, ini adalah ini kayak semacam medianya gitu loh. Nah, kita akan menganalisis media mana yang paling oke gitu. Ya, jadi kita pakai association rule gitu. Lakukan analisis association rules. Dengan supportnya, nah bedanya sini supportnya juga ditentukan. Jadi next-nya kita tinggal tentuin aja dari sini. Nah, bedanya apa sekarang? Kalau di association rules, bedanya nggak ada bedanya, sama aja. Ini jangan lupa kalian install a priori, karena belum semuanya harusnya belum langsung ke install a priori. Terus diimport-import aja dan apa namanya dibawa ke Python, import ke Python. Nah, di sini kenapa aku pakai header-nan? Karena kalau misalkan nggak pakai header-nan, nah kolom yang sebagai header itu adalah kolom pertama dan jumlah apa namanya jumlah overpassnya cuma 2990. Sedangkan di soal itu
kasih tahu kalau jumlah observasinya adalah 2991. Sehingga kita akan buat biar dia jadi 2991, yaitu berarti ini tuh nggak punya header gitu. Nah, jadi ini nggak punya header dan ini termasuk sebagai apa namanya data. Nah, kalau udah, ini kan sebenarnya sama aja, cuma beda data aja. Nah, NOI ini apa? Ini adalah bentuk datanya. Jadi kalau di soal sendiri dikasih tahu NOI itu adalah, nah, jadi NOA berarti responden itu memilih poin A. Jadi intinya NOI itu berarti dia memilih media sosial. Nah, gitu. Jadi sama aja. Habis itu kita masuk ke modelingnya. Nah, ketika kita masuk ke, bukan modeling, siapa sih namanya? Pengaturannya itulah. Nah, kita masuk ke preprocessingnya. Nah, ini kan kalau misalkan di sini land data, ya kalian boleh pakai land data aja. Tapi kalau di ASTO tahun lalu itu pakainya 2991 karena sesuaiin sama jumlah observasinya. Cuman kalau pakai land data juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian bingung kalau misalkan nanti gonta-ganti ininya. Tapi jangan lupa diganti kalau misalkan pakai sintaks latihan ETS. Udah, sisanya sama, cuman nggak dipanggil aja. Nah, terus kalau yang di sini, di yang asistensi kita kemarin, itu support satunya itu ditentukan lewat perhitungannya, itu minimal purchase dibagi land, dibagi jumlahnya gitu kan. Nah, tapi kalau di soal tadi kan ditentukan kalau supportnya itu 0,1. Jadi nggak usah dihitung kayak gini, langsung bilang aja supportnya 0,1. Nah, next-nya juga sama, tinggal dimasukin aja. Masukin confidence-nya berapa, lift-nya berapa, sesuai sama yang ada di soal tadi. Confidence-nya 0,2, lift-nya 2. Kayak benar ya. Terus langsung di run aja, dan dapat jumlah association rule yang memenuhi dari 16. Nah, udah ketemu hasilnya adalah yang ini. Nah, maksudnya apa? Mungkin kalau udah dapat kayak gini, tinggal interpretasinya ya. Interpretasinya dikasih juga di bawah. Jadi misalkan aturan satu itu dari NOF ke NOH. Jadi intinya kalau misalkan orang memilih NOF, kemungkinan besar orang memilih NOH. Sekitar 12,7% itu punya NOF sama NOH di total transaksi atau observasinya gitu. Terus confidence-nya berarti 40,1% itu data yang mengandung NOF juga mengandung NOH dari seluruh si NOH. Jadi ini kayak peluang ya sebenarnya. Confidence-nya kayak rumus peluang. Terus kalau lift 2 ini berarti artinya kalau misalkan dijelasin kita kemarin itu ada dependency, artinya secara terbukti kalau misalkan NOH itu benar-benar mempengaruhi NOF gitu sebanyak 2,08 kali. Nah gitu. Dan itu adalah hasil akhirnya. Jadi tes kalau tahun lalu cuma segitu aja. Nah, cuman kalau yang sekarang aku dikasih tahu juga bakal ada manualnya ya kata Pak Uzu ya. Nah, itu berarti kalian mungkin keluarnya itu di bagian association rule tuh ditulis-tulis gitu ya. Nah, terus untuk tahun 2022-nya sendiri sama. Kalau di soalnya itu buka di Bangref aja, aku lupa buka soalnya di Bangref. Kalau di Bangref tuh ada soalnya sama ada ininya tahun 2022 sama ada datanya. Nah, ini kan sama text preprocessing juga. Cuma ini lebih lengkap. Cara preprocessingnya cuma sama aja kayak asistensi biasanya. Nah, cuman bedanya kalau di Bang Ref itu dia nggak ngasih ini, nggak ngasih stopwatch-nya. Jadi cuma ngasih datanya aja. Jadi kita nggak bisa ngerjainnya. Jadi ini nggak bisa dilanjut. Tapi intinya juga sama, cuma bikin word cloud sama bikin sorry, bikin word cloud, bikin TF-IDF gitu. Nah, ini pakai TF-IDF vectorizer juga. Nah, kalau misalkannya association rules, itu juga sama ya. Cuman kita nggak bisa run juga karena nggak ada datanya. Tapi isinya juga sama dan akhirnya juga sama. Nah, buat 2021 juga sama. Ini text preprocessing juga, ini awal. Terus akhirnya juga association rules. Jadi dari 3 tahun, 2021, 2022, 2024 itu materinya sama, text preprocessing dan association rules. Jadi kemungkinan juga, saya nggak tahu sih ya, karena ada Pak Uzu sekarang ya, jadi mungkin juga beda. Jadi ya mungkin dari aku sekian aja. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin bisa ketik aman. Ketik satu apa ketik aman. Nanti data-datanya aku uploadin data tahun 2024, aku uploadin ke bagian yang asistensi mana? Oh, ini tahun lalu. Ya, bagian asistensi ya. Nanti aku uploadin aja. Oke, karena udah aman, mungkin aku udah nggak ada apa-apa lagi ya. Mungkin aku bisa langsung tutup aja nggak sih? Tutup aja ya teman-teman. Oke. Oke, karena udah aman juga dari teman-teman akses kayaknya udah nggak ada yang bisa ditambahin lagi. Mungkin bisa langsung ditutup aja. Makasih teman-teman udah hadir.
Nah, nanti absennya kayak biasa ya, absennya dihitung dari berapa lama durasi kalian di Zoom. Oke, makasih teman-teman, dipersilakan keluar. Ya, terima kasih. Yuk.